berkat ya. Nah, adik-adik kita mau kebaktian. Kakak harap jangan ada yang di skip ya, ditonton sampai habis, diikuti sampai habis. Jangan lupa Alkitabnya juga ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita bernyanyi dengan judul lagu Satu Hal Yang Kurindu. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa atas segala penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, sebentar juga kami mulai kebaktian kami, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga nanti selesai kebaktian kami. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Walaupun saat ini kami masih kebaktian di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan yang selalu berada di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu, firman Tuhan, mari Kau ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Bersyukur Kepada Tuhan.
Halo adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi nih sama Kak Rosa. Sebelum kita memulai mendengarkan cerita yang akan Kak Rosa bawain, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami. Walaupun kami masih di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami nanti bisa bertemu lagi secara langsung Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit cerita yang akan Kak Rosa bawakan Tuhan, sertai kami selalu Tuhan. Amin. Nats cerita kita hari ini ada di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kakak hari ini akan bercerita tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Adik-adik, jika ada bayi yang lahir pasti akan bertumbuh dan menjadi seorang yang dewasa, bukan? Sama halnya dengan pohon, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik tahu bagaimana cara bertumbuh dan berbuah sebagai anak-anak Tuhan? Kakak akan kasih tahu ya. Yang pertama, kita harus rajin membaca Alkitab setiap hari. Terus, berdoa senantiasa kepada Tuhan, lalu mengakui dosa setiap hari, dan jangan lupa rajin beribadah dan bersaksi. Adik-adik, contohnya coba adik-adik buka di Yohanes 15 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti Nats cerita yang tadi yang kakak bilang tadi, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita umpamakan seperti pohon anggur tadi. Akulah pokok anggur. Adik-adik tahu siapa yang dimaksud di sini? Betul, Tuhan Yesus. Lalu, dan kamulah ranting-rantingnya. Kamu di sini adik-adik tahu nggak itu siapa? Iya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kakak dan adik-adik. Adik-adik percaya nggak sama Tuhan Yesus? Harus percaya ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Itu artinya, ranting tidak bisa berbuah kalau terputus dengan pokok anggur. Sama halnya dengan kita adik-adik yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melekatkan diri pada Tuhan Yesus. Maksudnya sini adalah berserah kepada Tuhan Yesus, menyerahkan semua itu kepada Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Sama juga artinya kita harus mengalami pertumbuhan iman dari adanya suatu kehidupan. Iman orang yang percaya tidak boleh rata adik-adik. Harus ada peningkatan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Jangan menjadi turun atau berkurang. Oke adik-adik? Walaupun dalam peningkatan iman selalu ada tantangan dan pergumulan dalam hidup kita. Semakin banyaknya tantangan seharusnya menjadikan iman kita semakin bertumbuh, bukannya berpaling dari Tuhan. Bagaimana menjadikan iman itu bertumbuh? Kita harus berakar di dalam Tuhan. Ya, akar di sini adalah suatu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam pertumbuhan. Yaitu apa? Tuhan Yesus. Kalau dari akar kita sudah tidak kuat, kita tidak akan bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi adik-adik, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus mempunyai fondasi iman yang kuat, sehingga kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan iman kita. Dan kita harus berserah kepada Tuhan. Makanya kenapa harus ada berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau kita mempunyai pegangan, yaitu tadi akar tadi, kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti itu juga dalam kehidupan kita adik-adik. Kalau kita mengimani Tuhan Yesus dengan benar, kita akan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Lalu kita akan menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan kita. Adik-adik tetap semangat ya. Dan menjadi anak Tuhan yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Baik adik-adik, itu tadi sedikit cerita yang bisa kakak sampaikan buat adik-adik mengenai berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sebelum kita mendengarkan puji-pujian lagi, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami selalu Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit cerita yang telah Kak Rosa sampaikan Tuhan mengenai
berakar, bertumbuh, dan berbuah. Semoga kami bisa mengimani dan bisa melaksanakan hal-hal tersebut Tuhan, agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan, sertai kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Tuhan Selalu Menolongku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.